Ya, pemirsa Caldera Toba News, saya Thomson Siagian bersama Bro Rineko dari Mapalawi ya. Iya Pak, dari Mapalawi. Gimana kabar Bang? Baik Pak, Baik, kabar ya. Alhamdulillah. Ya. Bang Rineko ini dari Mapalawi baru pertama kali nih datang Iya, ke baru sekitar pertama Danau kali Toba ya. datang ke area Tuktuk, Samosir dan Danau Toba. Dan sekitar Danau Toba ya. Iya, baru pertama kali Pak. Oke, sebelum kita bicara kegiatan ini Bang, apa kesan Abang terhadap Danau Toba dan daerah Tapanuli lah? Menarik Pak wisatanya Pak. Wisatanya yang menarik. Iya, tempat wisatanya terus banyak hal kebudayaan yang bisa kita ambil Pak. Oke, orang-orangnya gimana? Ramah apa enggak? Orang-orangnya ramah. Karena selama ini kan orang berpikir kalau orang Batak itu kan suaranya gede itu. Ya, keras. Kalau Mas Rineko, Saya Rineko dari ya? Jawa Pak. Dari Jawa ya? Iya. Artinya nggak kaget dengar suara orang Batak kan? Enggak Pak. Udah biasa kan ya? Udah biasa juga. Oke. Karena dia orang Jawa kita panggil Mas biarpun channel kita ini di daerah Toba ya. Oke Mas Rineko, kegiatan kita ini apa nih? Kami dari Mapalawi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kabupaten Samosir, pemerintah Kabupaten Samosir, kemudian ada dari FKUSU, ada dari Toba Palpestari mengadakan vaksinasi booster untuk meningkatkan herd immunity. Ya. Karena kan di Samosir ini termasuk salah satu pariwisata yang tinggi kan Pak. Iya. Biar kita nyaman berwisata dengan herd immunity yang sudah tinggi gitu. Oh, jadi tujuannya itu ya. Iya Pak. Dan Samosir dipilih salah satu pusat kegiatan itu. Ya, kegiatan kami ada di Kabupaten Tapanuli Utara dan di Kabupaten Samosir Pak. Ya. Jadi pada hari ini kami bertepatan di Kabupaten Samosir di Kecamatan Simanindo. Ya. Tepatnya di Tuktuk ya. Ya, tepatnya di Tuktuk. Oke, ini berlangsung berapa lama nih kegiatan? Secara keseluruhan berlangsung selama 1 minggu Pak. 1 minggu. Jadi kemarin kami sudah berlangsung di Kecamatan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian berlanjut launching di Kabupaten Samosir yang berada 9 kecamatan dengan 9 kecamatan ya. Iya. Dengan vaksin dibagi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke. Mas, gimana reaksi masyarakat terhadap kegiatan ini? Masyarakat antusias Pak dengan adanya vaksin booster ini dan merasa terbantu adanya kegiatan ini. Ini kan dipilih tempat pariwisata. Kira-kira apa tujuannya kenapa tempat pariwisata yang diapakan? Nah, kalau di sekitar Toba ini tempat pariwisata ini kan belum menjadi yang utama seperti Bali. Meski bagus apanya karena pertanian di sini masih di atas 65% gitu. Kenapa enggak para petani yang Nah, kira-kira apa itu? Nah, yang kita tahu kan Toba masuk ke salah satu wisata super prioritas. Nah, dengan adanya herd immunity ini, kami harapannya kegiatan pariwisata ini akan tumbuh kembali Pak seperti semula. Jadi itu yang kami harapkan. Dan salah satu bentuk kami lah pengabdian kami dari kampus untuk mengadakan bakti sosial. Oke, ini kan tadi kan baru kabupatennya aja yang didapat. Kira-kira berapa vaksin yang disalurkan nanti? Untuk Kabupaten Samosir sendiri kami menyalurkan 6.000 vaksin AstraZeneca Pak. Iya. Kemudian kami serahkan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan membagi sesuai dengan kebutuhan kecamatan masing-masing. Di Tapanuli Utara berapa? Di Tapanuli Utara kami bagikan 3.000 Pak. 3.000, berarti Ya. ada 9.000 ya? Ya ada 9.000. Ini berlangsung kegiatan sampai kapan lagi nih? Apa hari ini aja di Samosir? Sampai Sabtu besok Pak. Sampai Sabtu Ya. besok ya? Oke, Mas, ini Setelah kan itu kan dilaksanakan sendiri oleh puskesmas masing-masing, juga masih ada vaksin tersisa gitu Iya. Pak. Oke, Mapalawi kan ini agak jauh juga ini dari Ya. Danau Toba. Apa kira-kira yang yang menggerakkan Mapalawi kenapa sampai jauh banget terjun ke sekitar Danau Toba? Sebelumnya kami juga pernah mengadakan kajian sosial juga, kajian budaya di Pulau Sibandang Pak. Jadi secara langsung kami udah nggak terlalu asing dengan daerah sini, makanya kami bisa bergerak di sini. Oke. Kalau Mapalawi selain bakti sosial apa kegiatannya?
Kami pecinta alam merupakan banyak kegiatan di alam bebas Pak, olahraga alam bebas seperti para layang, diving, kemudian caving atau ke dalam gua. Kemudian ada juga ini climbing Pak, pemanjatan. Manjatan ya. Rock Ya, climbing. selain olahraga beririsan juga dengan pariwisata sebenarnya ya. Kegiatan-kegiatan Mapalawi. Dan di Samosir ini juga ada tempat khususnya di Toba ini juga ada tempat-tempat olahraga ini Pak, sport. Sport ya. Ya seperti para layang ada di Huta Ginjang, ada di Tongging gitu Pak. Dan rock climbing ada di Tebing Bakara Ya. gitu. Oke, kalau bisa sekali lagi selain bakti sosial, Mapalawi harus melakukan kegiatan lagi yang berbau tadi, yang berhubungan dengan para layang, yang berhubungan dengan bila perlu di Sigora-gora itu ada yang paling bagus itu Arung Jeram. Sebelumnya Oktober kemarin kami sudah Pak. Sudah. Ada pengarungan kayak keliling Samosir, Ya. kemudian ada para layang di Huta Ginjang, Ya. kemudian kami juga ada kegiatan di Tebing Bakara. Oke. Dan ada kajian budaya di Pulau Sibandang. Berarti udah banyak juga kegiatan Ya. Mapalawi di sini ya. Nama kegiatan itu yang sebelumnya kami laksanakan adalah Kembara Banua Toba, Pak. Oke. Ya, jadi kami ibaratnya mengulik Danau Toba ini, Pak. Oke. Dari sisi udara para layang, dari sisi pemanjatan, rock climbing. Sukses untuk kegiatan ini ya, Mas. Ya, Pak. Tapi pesankan dulu kepada alumni UI. Alumni ini kan banyak nih. Ya, Pak. Kalau liburan karena udah alumni udah punya banyak uang, jangan keluar negeri aja. Danau Toba juga bagus coba. Buat kakak-kakak alumni dari Universitas Indonesia, jika ada waktu luang bisa mengunjungi Danau Toba, Kaldera Toba, karena termasuk salah satu wisata super prioritas dan pemandangannya bagus sekali untuk disajikan, tidak kalah dengan luar negeri. Gitu. Pokoknya keren lah ya. Ya, pokoknya keren. Bayangin pemirsa Kaldera Toba News. Orang Jawa kita bikin promosi di daerahnya orang Batak. Luar biasa, NKRI bagus. NKRI harga mati ya, Pak? Harga mati ya. Oke, dari daerah Tuk-Tuk ya, saya bersama Mas Rineko dari Mapala UI. Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa Kaldera Toba News. Horas. Oke. Akhir berarti ini masih awal-awal ya Pak ya? Masih awal ini, masih baru perdana kita di kabupaten. Tanggal berapa? Tanggal 20 kemarin. 20 ya. Nah, Ya. Itu dilakukan di kantor Bupati. Di situ divaksin langsung. Booster itu pertama. Ya, kita hubungkan sedikit lagi Pak yang tadi dengan pariwisata kembali ya. Kalau di Kabupaten Samosir kan ini salah satu yang menjadi tujuan ekonomi itu kan meningkatkan pariwisata Pak. Kalau kita perhatikan memang banyak spot-spot wisata di daerah Samosir lah ya. Sekarang yang diprioritaskan agar para penonton YouTube ini tahu kira-kira di mana aja Pak yang jadi spot-spot yang bagus lah untuk dikunjungi. Karena kan selama COVID-19 ini banyak ini masyarakat perantau kota yang sudah mencatat ini. Nanti kalau pulang kampung kemana ya tujuannya? Mungkin Bapak bisa sampaikan ke channel kita Pak, biar mereka datang ke Samosir. Nah, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk objek wisata di Kabupaten Samosir, mungkin sudah membooming ini di medsos, Iya. dan juga ada leaflet yang sudah dibuat oleh Dinas Pariwisata. Jadi yang kebanyakan untuk daerah wisata ini adalah di Kecamatan Simanindo, Ya. dan juga ada di Kecamatan Harian, dan juga ada di Kecamatan Cianjurmula, bahkan ada juga di Kecamatan Onaronggo. Ini memang banyak spot-spot untuk itu. Yang paling utama di Samosir ini membentuk keindahan alam itu dengan topografinya, dan ada objek wisata yang potensial yang masih sudah kami gerakkan itu, dan seluruh desa-desa yang berpotensi untuk objek wisata sudah kami inventarisir. Tinggal sekarang bagaimana untuk membangun desa wisata yang potensial itu.
Nah ini kami programnya sudah cukup kami siapkan, hanya untuk membangun infrastruktur yang ada desa-desa wisata itu. Ini masih kami mengharapkan bantuan dari pusat. Kalau APBD kita sangat minim, tapi bantuan dari pusat lah yang kami harapkan nanti, baik dari Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Kemendes. Banyak nggak event-event tahun 2022 ini Pak, pariwisata? Nah ini lagi diprogramkan untuk menciptakan event-event. Soalnya daerah wisata bisa maju apabila ada kegiatan event-event nasional, kalau bisa sekali 2 bulan atau sekali sebulan. Nah ini yang akan kita programkan untuk tahun 2022 ini. Seperti sekarang Pesta Danau Toba ya, selama ini sudah redup ya. Nah ini akan kita galakkan lagi nanti Pesta Danau Toba khusus untuk 7 kawasan Danau Toba. Nah bersinergitas selain nanti 7 kawasan Danau Toba, bagaimana bikin Pesta Danau Toba di Kabupaten Samosir ini. Ini kerjasama dengan teman-teman Mapala UI dan juga FK Fakultas Kedokteran USU. Kami langsung akses ke kementerian untuk mendapatkan vaksin tersebut bersama dengan Polri dan juga Dinas Kesehatan pemerintah kabupaten setempat. Samosir ya. Ya, selain tadi berapa kecamatan tadi? 9 kecamatan, 12 puskesmas. 12 puskesmas. Kira-kira targetnya untuk masyarakat apa? Untuk mencapai apa? Ya untuk tercapai herd immunity-nya lah, herd immunity dan juga ini kan Samosir ini salah satu destinasi wisata. Nah kalau semakin ramai masyarakat dan wisatawan datang kemari, tentunya kan akan banyak hal-hal terkontaminasi dari virus tersebut dari luar. Nah dengan adanya booster ini kita berharap bahwa kekebalan tubuh masyarakat semakin baik sehingga mengantisipasi terkena COVID-19. Dan pengunjung juga merasa lebih nyaman ya. Nyaman karena bisa disosialisasikan bahwa kita sudah untuk menjamu tamu di sini sudah. Sudah. Dari data yang Ibu dapat kira-kira termasuk sudah berapa persen ini vaksin? Kalau saya dapat data itu sekitar 9, hampir 1% harusnya. Karena di Desember pada saat kami mau masuk kembali 90%. Ya, jadi kalau mau mengejar kembali itu udah nggak dapat lagi. Karena kita masuk ke booster.